Damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko dalam channel Power in the Gospel. Saudaraku, kali ini saya akan membawa renungan dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 1-20 yang merupakan perenungan warga Gemim mulai tanggal 2 sampai 8 Agustus 2020. Kiranya boleh menjadi berkat. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Dalam nama Yesus ada kuasa di dalam Injil. Amin. Firman Tuhan Pengkhotbah pasal 10 ayat 1-20 dalam perikop akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah didudukkan orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, bacaan kita di saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yakni kitab Pengkhotbah, kitab yang diperkirakan ditulis oleh Raja Salomo. Meski namanya memang tidak disebutkan dalam kitab ini, namun karena di pasal 1 ayat 1 tertulis, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem, maka ini menunjuk kepada Salomo, karena Salomo adalah raja yang dikenal sebagai raja paling berhikmat karena dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Itu dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Pengkhotbah berasal dari bahasa Ibrani kohelet, dari kata kahal yang berarti berkumpul atau kumpulan umum, yang secara harafiah berarti orang yang berbicara kepada suatu perkumpulan. Nah, kalau dalam bahasa Yunani dari kata eklesia yang berarti pertemuan, yang dalam Perjanjian Baru dipakai pada istilah gereja. Nah, pengkhotbah menulis kitab ini
berlandaskan pada pengalaman hidupnya dan apa yang ia amati sepanjang hidupnya. Meski di awal kitab ini kita sudah melihat kalimat pesimistis, yakni segala sesuatu sia-sia, tapi bila kita membaca kitab ini dengan hikmat, kitab ini sesungguhnya adalah kitab yang realistis. Pengkhotbah meninjau masalah dari berbagai sisi. Kemudian ia memberi nasihat tentang cara menjalani hidup yang bermakna bukan sia-sia di dalam dunia yang penuh kontradiksi dan tampaknya sia-sia. Baginya, yang menjadikan segala sesuatu sia-sia adalah jika orang menjalani hidup dalam kebodohan karena terpisah dari Tuhan atau tidak takut akan Tuhan. Ya, kalau dalam 1 Korintus 15 ayat 58 tertulis begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, pengkhotbah dalam kitab ini mengajak orang untuk menjalani dan menikmati hidup dengan mengucap syukur atas pemberian-pemberian Tuhan. Jangan secara hedonis yang begitu yang sia-sia. Karena itu kunci kitab pengkhotbah ada di akhir kitabnya, yakni di pasal 12 ayat 13-14. Tertulis begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, saudaraku, khusus bacaan kita pada saat ini, yang juga merupakan bacaan Gemi Minggu Berjalan, diangkatlah tema mingguan, berpikir, berkata, dan bertindak dengan hikmat. Dari tema ini kita bisa katakan hal sebaliknya, bahwa orang yang berpikir, berkata, dan bertindak tanpa hikmat berarti adalah orang bodoh. Nah, dalam bacaan kita, pengkhotbah memaparkan tentang pengaruh kebodohan dalam hidup manusia. Nah, di sini saya akan memaparkan secara eksegese, mulai ayat 1-3, pengkhotbah menyatakan pengaruh kebodohan walau hanya sedikit akan sangat merusak dalam kehidupan. Ia mengibaratkan dengan lalat yang mati menyebabkan urapan berbau busuk. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, bagian ini diterjemahkan seperti ini. Bangkai lalat membusukkan sebotol minyak wangi. Sedikit kebodohan menghilangkan hikmat yang tinggi. Nah, di sini kita mendapati bahwa kebodohan walau hanya sedikit akan menyebabkan dampak negatif yang besar. Sebaliknya, dengan hikmat yang ada di hati orang berhikmat akan membawanya pada jalan yang benar, yang diibaratkan ke sebelah kanan. Saya sudah pernah membahas di video sebelumnya tentang posisi kanan dan kiri dalam pandangan Yahudi. Nah, dalam Matius 25 ayat 33 dan 41 itu. Nah, ini sama maknanya dengan itu, bahwa pengkhotbah menyatakan orang berhikmat akan menempati posisi terhormat, menyenangkan dan bahagia, yakni di sebelah kanan, dan orang bodoh cenderung menuju ke sebelah kiri atau tempat yang buruk, penuh penderitaan dan petaka. Itu semua disebabkan oleh pikiran yang tumpul dan kebodohannya terlihat oleh semua orang. Itu di ayatnya yang ketiga bacaan kita. Nah, selanjutnya saudara, ayat 4-11, pengkhotbah menyoroti pengaruh hikmat dan kebodohan dalam dunia pekerjaan. Bagi pengkhotbah dalam berhadapan dengan penguasa atau bisa dikatakan atasan yang marah, tetaplah tenang dan sabar. Kalimat janganlah meninggalkan tempatmu
Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini ditulis begini, janganlah minta berhenti bekerja. Nah, karena orang yang sabar adalah orang berhikmat, sebaliknya yang suka marah adalah orang bodoh. Selanjutnya pengkhotbah menyoroti para penguasa yang melakukan kehilafan atau kesalahan atau penyelewengan, yakni kalau dalam masa kini bisa dikatakan penguasa atau pemimpin yang melakukan praktek KKN, ya. Karena mengenai pemberian kedudukan atau jabatan dengan maksud tertentu, memberikan jabatan kepada seseorang karena dia berkuasa, hanya karena ada unsur kedekatan, hanya karena ada unsur saudara, hanya karena ada unsur suap dan lain-lain, bukan karena kualitas seseorang. Sehingga terjadilah orang bodoh diberi kedudukan yang mulia, budak menunggang kuda, ya. Ini adalah maksudnya jabatan yang diberi tidak sesuai kualitas orangnya. Pemimpin bermental budak dan bodoh. Sebaliknya karena KKN, ya, orang yang seharusnya terkemuka, orang yang punya kualitas, tapi karena tidak dekat dengan penguasa, ada sentimen pribadi yang terjadi, maka tidak diberikan apa-apa dan disepelekan. Tapi mulai ayat 8 dan 9 pengkhotbah memberi sebuah kepastian bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ibarat orang yang menggali lubang pasti akan jatuh ke dalamnya. Yang mendobrak tembok tanpa tahu ada apa di balik tembok itu bisa-bisa dipagut ular. Yang memecah batu dan membelah kayu bisa terluka olehnya. Ini semua adalah kalimat-kalimat pengkhotbah. Ini semua berarti bahwa dalam segala sesuatu yang dikerjakan, orang harus menggunakan hikmat, harus punya pertimbangan, membuat perencanaan terlebih dahulu. Jangan ceroboh, ibarat seperti pawang ular yang terlambat membaca mantranya sehingga ia dipagut ularnya sendiri. Selanjutnya saudara, ayat 12-15, pengkhotbah menyoroti perihal menjaga perkataan. Jangan berbicara seperti orang bodoh. Kalau dalam Amsal 13 ayat 3 tertulis begini, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Pengkhotbah menyatakan orang bodoh mengeluarkan kebodohan dari mulutnya. Bisa dikatakan apa yang dikeluarkan hanyalah omong kosong. Seperti ada pepatah yang berkata, tong kosong berbunyi nyaring, ya. Artinya orang yang banyak bicara tapi tanpa makna dan tidak berisi. Sehingga karena perkataan-perkataannya ia mendapat masalah dan kesusahan. Dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang menekankan perihal menguasai mulut, menguasai lidah. Karena memang saudara, jika salah menggunakannya akan membawa malapetaka pada diri sendiri. Karena kebodohannya, orang bodoh dikatakan di ayat 15, jerih payahnya melelahkan dirinya. Ya, ini maksudnya meski ia bekerja keras, selalu tidak menghasilkan apa-apa. Karena ia bekerja dengan banyak bicara, sedikit aksi, sehingga tidak ada hasilnya. Nah, ayat 16-20 lagi-lagi menyoroti tentang kehidupan raja atau pemimpin, yang di ayat 16 dan 17 dikatakan, raja seorang kanak-kanak atau pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, atau pemimpin yang tidak punya pemikiran dewasa seperti anak-anak, ya, yang diibaratkan pagi-pagi sudah makan, maksudnya tidak tahu menggunakan waktu, tidak bisa menguasai diri dan nafsu, bahkan bisa dikatakan rakus, ya. Sebaliknya, orang yang makan pada waktunya bagi pengkhotbah dilakukan oleh raja atau pemimpin yang berhikmat, karena bisa mengatur waktu, ya, karena makan saja dia bisa atur, ya, dan tentu ia tidak rakus atau serakah.
Pengkhotbah mengatakan, berbahagialah tanah atau negeri yang pemimpinnya seperti itu. Selanjutnya pengkhotbah menyatakan orang bodoh identik dengan kemalasan, yang sekalipun atap rumah sudah bocor tapi lamban atau tidak dibetulkan sehingga menyebabkan rumah itu runtuh. Pengkhotbah menyoroti kecenderungan hidup manusia yang senang dengan berpesta, menyukai anggur untuk meriangkan hatinya, tapi untuk mendapatkan itu manusia memerlukan uang. Maka kalau orang bodoh akan mengejar uang hanya untuk menyenangkan dirinya dengan berpesta dan minum anggur. Ayat 20 menegaskan, orang berhikmat tidak akan mengeluarkan kutukan dari hati maupun mulutnya, apalagi mengutuk raja atau penguasa atau pemimpin atau orang kaya. Karena ada firman dalam Keluaran 22 ayat 38, janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Adalah baik dari mulut harus mengeluarkan berkat. Jangan seperti ungkapan Yakobus 3 ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya, sebaliknya orang bodoh tidak takut menggunakan mulutnya, bahkan untuk mengutuk yang akhirnya membawa kesulitan bagi dirinya sendiri. Nah, saudaraku, melalui perenungan saat ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terlebih dalam berpikir, berkata, bertindak, agar menggunakan hikmat bukan dengan kebodohan. Yang pertama, saudara, kita harus meminta hikmat kepada sang sumber hikmat, seperti Salomo yang berhikmat karena dalam doanya ia meminta hikmat lebih daripada umur panjang, kekayaan, atau nyawa musuhnya, sehingga Tuhan memberikan dia hati yang berhikmat, yang bijaksana. Ini dicatat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 dan 12. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, seperti juga ungkapannya dalam kitab Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jelas saudara bahwa orang akan mendapat hikmat dari Tuhan jika ia hidup takut akan Tuhan. Di dalamnya tentu dia ada komunikasi dengan Tuhan dalam doa dan meminta hikmat lebih dari segala yang dia inginkan di dunia yang hanya sementara ini, ya. Sehingga sebaliknya yang hidup dalam kefasikan jauh dari Tuhan dikatakan sebagai orang bodoh. Sekalipun di dalam pandangan dunia ia mungkin pandai, ia kaya, terhormat, punya jabatan, atau sebagai penguasa bahkan pemimpin, tapi saudara, bagi Allah ia adalah orang bodoh. Seperti ungkapan Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 19a, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Yang kedua, saudara, praktekanlah hikmat dalam cara berpikir, berkata, dan bertindak yang diawali dari hati yang bijaksana, seperti ungkapan dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Segala yang kita pikir, ucapkan, rasakan, dan lakukan, semua diawali dari dalam hati kita. Karena hati tempat Tuhan bekerja dan menguji orang, ya.
Dalam Yeremia 20 ayat 12a tertulis begini, "Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati." Dan dalam Matius 5 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Jadi saudara, jadikanlah hati kita sebagai tempat Kristus menjadi Raja dan bekerja lewat kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga baik pikiran, ucapan, dan tindakan kita pun akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan roh seperti buah-buah roh dalam Galatia 5, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sehingga semua yang dihasilkan dari hatinya adalah hal-hal baik, menjadi berkat bagi sesama, dan untuk memuliakan Tuhan. Sebaliknya saudara, orang bodoh akan menjadikan hatinya rajanya dengan prinsip hatiku rajaku, dan kecenderungan hatinya adalah jahat, hal-hal duniawi untuk memuaskan diri sendiri, ia tidak menjadi berkat, dan hidupnya menuju pada kebinasaan semata. Dan yang ketiga saudara, konteks hidup kita masih di tengah pandemi COVID-19, tapi kita sudah memasuki era normal baru. Dalam arti kalau dulu di awal-awal pandemi kita dihimbau di rumah saja, ya, kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, ya. Maka sekarang kita sudah bisa kembali pada aktivitas normal kita, bisa keluar rumah untuk bekerja, sekolah, beribadah, tapi dengan menerapkan hal-hal baru menjadi kebiasaan yang harus dijalankan, ya, seperti pakai masker, ya, atau face shield, rajin-rajin mencuci tangan dengan air, sabun, dan juga hand sanitizer. Kita menjaga jarak dan jauhi kerumunan-kerumunan yang tidak perlu. Nah, disinilah saudara, kita diuji untuk menggunakan hikmat atau bermasa bodoh. Kita pasti dikatakan berhikmat jika kita mematuhi protap yang ada dan menggunakan ketentuan-ketentuan baru yang ya memang jadi agak ribet ya saudara. Harus menggunakan masker, ada yang bilang katanya pendeta jadi sulit bernapas, ya. Tapi mau pilih mana saudara? Sulit bernafas karena menggunakan masker, atau sulit bernafas karena harus menggunakan ventilator di rumah sakit karena dirawat, atau bahkan sulit bernafas atau tidak bernafas sama sekali karena COVID-19, ya. Orang berhikmat pasti akan beraktivitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan untuk kebaikan bersama. Selanjutnya saudara, jadilah berhikmat dalam berucap. Apalagi di tengah pandemi ini, lebih baik tidak berbicara jika tidak memakai masker kalau saudara ada di dekat orang lain, ya. Menggunakan kata-kata bukan cuma yang keluar dari mulut, tapi juga yang keluar di media sosial lewat status, komentar, dan apa yang kita share. Mari ucapkan, tuliskan, dan bagikan kata-kata yang menjadi berkat, bukan yang memprovokasi suasana, menyebarkan ketakutan, menyebarkan ujaran kebencian, makian, apalagi kutukan. Karena sudah banyak orang terjerat hukum atau masalah karena kebodohan dalam berkata-kata di media sosial. Karena pengamsal atau pengkhotbah sendiri berkata dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang keempat saudara, konteks kita juga sementara memasuki masa-masa politik, karena akan dilaksanakan pilkada, ya. Tapi juga pilgub, ya. Atau bahasa pengkhotbah, penguasa yang berhikmat, ya. Kita sebagai orang
percaya tentu kita mengharapkan supaya terpilihnya penguasa atau pemimpin ya yang benar-benar berhikmat, bukan yang bodoh ya. Yang bodoh jika dia senang melakukan praktek-praktek KKN yang hanya banyak bicara tanpa aksi yang nyata, apalagi yang cinta uang dan serakah atau rakus. Maka mari saudara kita menopang dalam doa supaya pelaksanaan pilkada ya, pilgub dengan semua proses berjalan lancar dan aman. Apalagi di tengah pandemi, bagaimana prosedur pemilihan harus dilakukan, bagaimana kampanye dilakukan supaya tetap dalam protokol penanganan COVID-19. Semua itu butuh hikmat saudara, dan terlebih agar Tuhan sendiri yang memilih lewat suara rakyat yang berdemokrasi. Pemimpin yang berhikmat, takut akan Tuhan, rajin bekerja, mampu menguasai diri, dan kecenderungan hatinya adalah untuk mendatangkan berkat bagi negeri atau kota yang ia pimpin dan untuk memuliakan Tuhan. Nah saudaraku, akhirnya marilah kita mencari hikmat lebih daripada kita mencari ilmu, kekayaan, jabatan, dan kehormatan, karena semua itu ada di dalam hikmat. Amsal 2 ayat 6-9 saya bacakan menjadi penutup renungan saya di saat ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Tuhan memberkati saudara untuk melakukan firman-Nya, maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.